Angin kencang disertai hujan deras menerjang kawasan wisata kuliner di pantai selatan Bangkalan, Jawa Timur. Para pekerja dan pemilik wisata pun hanya pasrah melihat kafe dan tempat penginapan mereka porak-poranda diamuk angin kencang. Akibat peristiwa ini, sejumlah bangunan semi permanen termasuk yang berada di dermaga Rindu roboh. Material bangunan kayu berserakan di tepi pantai. Pasca kejadian, warga berjibaku mengumpulkan material bangunan yang bisa diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian warga panik berlarian menyelamatkan diri. Pihak BPBD mengimbau agar masyarakat lebih waspada menghadapi cuaca ekstrim hingga pergantian tahun nanti. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Dari video amatir warga, kebakaran hebat menghanguskan 2 ruang gedung asrama putri di lantai 2, Sekolah Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta. Kebakaran membuat panik warga maupun siswa penghuni asrama. Diketahui gedung yang terbakar digunakan sebagai asrama putri dari para siswa sekolah. Beruntung seluruh siswa yang berada di lantai 2 tersebut berhasil menyelamatkan diri. Tidak butuh waktu lama, api segera padam setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik dan masih dalam penyidikan aparat kepolisian. Dari Yogyakarta, Gunato Farhan, iNews melaporkan. Ada kecelakaan nih, nabrak tiang listrik. Sebuah minibus menabrak tiang lampu di ruas tol dekat Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Aduh, jadi gimana nih? Kecelakaan tunggal terjadi sekitar pukul 9:48 pagi tadi. Ada kecelakaan nih, nabrak tiang listrik. Akibat kecelakaan, kemacetan panjang terjadi ke arah menuju Jakarta. Guna mengurai kepadatan, petugas mengalihkan lalu lintas keluar jalur Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Ada kecelakaan nih. Sementara itu korban yang mengalami luka langsung dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Kedua supirnya. Aduh, jadi gimana nih? Semuanya. Enggak, tolong pikirin dulu. Perampok yang mengelak. Seorang pria berusia 40 tahun, pelaku perampasan kalung emas milik seorang nenek pemilik warung kios di Simbang Maros, ditangkap warga. Pelaku sempat mengelak, namun korban membuktikan aksi penjamretan dengan menunjukkan kalung emasnya yang putus akibat ditarik secara paksa. Pelaku diserahkan pada polisi dengan barang bukti berupa kalung emas berat 15 gram. Pelaku nekat melakukan aksinya karena terdesak membayar utang bank yang akan segera jatuh tempo. Si pelaku ini mau membeli rokok karena mungkin kondisi saat itu di toko, di warungnya korban itu sepi, cuman mereka berdua dan melihat si korban ini menggunakan emas tersebut. Mungkin disitulah ada timbul niatan untuk melakukannya. Tersangka masih menjalani penahanan di Mapolsek Batimurung. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Puluhan warga melakukan pengerusakan dan pembakaran warung remang-remang di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Warung semi permanen yang terbuat dari kayu ini dirusak, dilempari batu hingga dibakar oleh warga. Aksi tersebut dipicu keresahan warga tentang adanya dugaan praktek prostitusi di warung tersebut.
Tempat prostitusi berkedok warung kelontong ini berada di pinggir jalan lingkungan warga yang membelakangi area persawahan. Warga pun mendapatkan sejumlah alat kontrasepsi yang tercecer di area warung. Pihak kecamatan setempat mengaku sudah melakukan teguran terhadap pemilik warung untuk segera menutup praktek prostitusi yang dinilai meresahkan warga. Infonya berkedok warung kelontong, infonya. Tapi mungkin ada juga yang beberapa warung lain yang memang dikemas berkedok yang lain juga. Pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang akan melakukan pengetatan pengawasan dan penertiban tempat yang dijadikan sarang prostitusi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Dua wanita lansia berusia 70 tahun dan 68 tahun ditemukan tewas di depan rumahnya di Desa Padaelo, Kecamatan Matiro Bulu, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Kejadian naas ini bermula saat kedua lansia hendak masuk ke rumah dengan melangkahi kabel yang putus di depan rumah mereka. Sayangnya, salah satu korban tiba-tiba tersengat listrik karena tidak sengaja bersentuhan dengan kabel yang putus. Melihat kejadian tersebut, korban lainnya hendak menolong, namun ikut tersengat listrik. Akhirnya keduanya pun tewas setelah terkena listrik bertegangan tinggi. Di depan rumahnya, karena di depan rumahnya ini ada kabel, itulah yang dia pegang. Oh, kabel putus Pak Desa? Kabel putus. Ada dua ini ke orang bersaudara. Tadinya kan di strom satu. Setelah strom satu ini datang itu yang menolong. Ternyata dia juga ikut terstrom. Jasad kedua korban kini telah disemayamkan di rumah duka keluarga. Iya, itu makanya aku bilang uang cash itu harus kalian terima. Masa harus juris? Nenek-nenek itu kan nggak ada jurisnya. Gimana? Udah telepon itu bos kalian dulu. Cepat. Emosi seorang pria di dalam video ini tak terkendali setelah melihat seorang nenek ditolak saat hendak membeli roti dari sebuah toko. Pria itu memprotes kebijakan toko yang hanya menerima pembayaran non-tunai. Sementara si nenek tidak memiliki akses untuk mode pembayaran tersebut. Setelah diunggah ke media sosial, beragam tanggapan muncul hingga akhirnya pihak toko roti buka suara. Menanggapi polemik yang terlanjur menyebar di publik, manajemen toko berdalih menggunakan sistem pembayaran non-tunai bertujuan semata-mata untuk memudahkan pelanggan. Selain mendapat tanggapan tajam dari publik, ternyata Bank Indonesia juga turut bereaksi atas viralnya kasus ini. Dalam unggahan di media sosial resmi, BI menegaskan bahwa penolakan terhadap rupiah dalam pembayaran bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Itu ada pilihan di transaksi sistem pembayaran, kita menyediakan ada dua cara, bisa cash, bisa tunai, bisa non-tunai. Jadi masyarakat punya pilihan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan jelas menyebut bahwa setiap orang dilarang menolak rupiah yang digunakan sebagai pembayaran kecuali jika keaslian uang diragukan. Tidak hanya sekedar imbauan tetapi juga ada ancaman pidana bagi siapapun yang melanggar. Hukuman berupa minimal kurungan 1 tahun atau denda hingga 200 juta rupiah. Namun sayangnya penolakan pembayaran menggunakan uang tunai belakangan justru marak ditemukan. Tidak hanya sekedar penolakan metode bayar, tetapi praktek seperti ini juga sebagai bentuk penolakan terhadap hak warga negara. Karena sejatinya rupiah adalah alat pembayaran yang sah dan dijamin langsung oleh undang-undang. Sehingga tidak ada alasan penolakan pembayaran transaksi secara tunai menggunakan uang rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.